adalah Dyah Pitaloka, Citra Resmi atau Citra Rasmi, yaitu seorang putri kerajaan Sunda Galuh. Aku dijodohkan dengan Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang sangat berhasrat untuk menjadikanku sebagai permaisuri. Akan tetapi, dalam tragedi Perang Bubat, aku bunuh diri setelah melihat ayahku yaitu Prabu Maharaja dan semua pengiring rombongan tewas. Tradisi menyebutkan aku sebagai gadis yang sangat cantik. Hayam Wuruk mengutus Patimadu, Mak Comblang dari Majapahit, datang ke kerajaan Sunda untuk menjodohkan dan melamar Tuan Putri Sunda dalam suatu pernikahan kerajaan. Berbesar hati serta melihat perjodohan ini sebagai peluang untuk mengikat persekutuan dengan kerajaan Majapahit yang besar dan jaya, Raja Sunda dengan sukacita memberikan restunya dan ikut pergi mengantarkan putrinya ke Majapahit untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Pada tahun 1357, rombongan kerajaan Sunda tiba di Majapahit setelah melayari Laut Jawa. Rombongan kerajaan Sunda mendirikan pesanggerahan di lapangan Bubat di bagian utara Trowulan, ibu kota Majapahit. Mereka menantikan jemputan dari pihak Majapahit serta upacara kerajaan yang pantas layaknya pernikahan agung kerajaan. Gajah Mada menyampaikan kepada rombongan kerajaan Sunda bahwa perkawinan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka tidak dapat dilaksanakan. Merasa dipermalukan, rombongan kerajaan Sunda pada akhirnya memilih berperang dengan Majapahit demi menjaga kehormatan. Ayahanda Hayam Wuruk yang bernama Kratadana, suami dari Tribuwana Tunggadewi, berkerabatan dengan pernikahan tersebut. Terlebih Hayam Wuruk telah dijodohkan dengan Indu Dewi, anak Raja Dewi Maharajasa yang berkedudukan di Daha atau Kediri, sehingga Kertadana memerintahkan Gajah Mada untuk membatalkan pernikahan tersebut. Majapahit Gajah Mada memandang peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menaklukkan Sunda di bawah kemaharajaan Majapahit dan bersikeras bahwa sang putri dipersembahkan untuk Raja Majapahit sebagai tanda takluk kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Majapahit atau butuh rujukan. Raja Sunda amat murka dan memilih melawan Majapahit demi menjaga kehormatan. Akibat ketegangan ini, terjadi pertempuran antar rombongan kerajaan Sunda melawan kerajaan Majapahit. Rombongan kerajaan Sunda berniat untuk bela Pati melakukan puputan demi membela kehormatan mereka di lapangan Bubat. Meskipun memberikan perlawanan dengan gagah berani, rombongan kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya gugur dalam kepungan tentara Majapahit. Hampir seluruh rombongan kerajaan Sunda tewas dalam tragedi ini. Tradisi dan kisah-kisah lokal menyebutkan bahwa dalam kesedihan dan hati yang remuk redam, aku melakukan bunuh diri untuk membela kehormatan dan harga diri negaranya. Kematianku diratapi oleh Hayam Wuruk serta segenap rakyat kerajaan Sunda yang kehilangan sebagian besar keluarga kerajaannya. Oleh masyarakat Sunda, kematian sang putri dan Raja Sunda dihormati dan dipandang sebagai suatu keberanian dan tindakan mulia untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Ayah sang putri, Prabu Maharaja Linggabuana, disanjung dan dihormati oleh masyarakat Sunda dengan gelar Prabu Wangi, bahasa Sunda raja yang memiliki nama yang harum karena tindakan heroiknya membela kehormatan negara melawan Majapahit. Keturunannya raja-raja Sunda yang kemudian diberi gelar Sliwangi dari kata Sliwangi dalam bahasa Sunda berarti penerus Prabu Wangi. Strategi ini sangat merusak hubungan antara kedua kerajaan ini yang berakibatkan permusuhan hingga bertahun-tahun kemudian. Hubungan kedua negara ini tidak pernah pulih kembali seperti sedia kala. Sementara itu, di Keraton Majapahit, Gajah Mada menghadapi permusuhan dan ketidakpercayaan karena tindakannya atas dasar fakta kedekatan kekerabatanku dan menjalankan keinginan ayah Anda, Hayam Wuruk, yaitu Kertawardhana. Namun, berakibat kurang baik kepada terlukainya perasaan Raja Hayam Wuruk. Dan Perang Bubat menjadi tema utama dalam Kidung Sunda. Pesan moral yang dapat diambil dari Perang Bubat adalah: yang pertama, sikap serakah dan haus kekuasaan dapat menyebabkan terjadinya pertikaian dan perpecahan. Yang kedua, bawahan harus mengikuti perintah atasan dan tidak boleh mengambil keputusan sendiri, terutama jika berdampak buruk bagi semua orang. Yang ketiga, berani untuk membela kehormatan diri dan negaranya apabila berada pada posisi yang benar. Yang keempat, peperangan dapat dihindari apabila pihak-pihak yang bertikai dapat menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan kekeluargaan. Yang kelima, pentingnya komunikasi antara kedua belah pihak
tanpa perantara agar tidak terjadi kesalahpahaman dan adu domba. Inilah kisahku. Kisah Putri Diah Pitaloka dan Perang Bubat. Terima kasih.